Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Bakri di sini akan menjelaskan teknik untuk merajut sepatu di insole ya. Ini bukan merajut dibawa ke tukang sol, bukan, tapi kita ngesol sendiri, jadi langsung di insole-nya gitu ya. Apa aja sih yang dibutuhin? Yang pertama ini wajib punya ini. Kalau ini untuk membantu buat lubang, kalau nggak punya alatnya, jadi ini buat ngebantu gitu ya, hanya ngebantu ya. Terus ini hooknya yang nomor 1 saya juga punya, sama nomor 3. Kalau untuk yang sepatu-sepatu kita lebih baik pakai hook yang bandel. Ininya kayu, ini buatan temen Yanti Evita ya. Terus kita harus punya korek api, pulpen ya. Ini alat-alat yang kita harus sediakan dulu. Terus benang yang untuk ngerajut. Di sini benang itu macam-macam. Saya harus jelaskan di sini. Kadang-kadang itu ada yang pakai polikilap, ada yang pakai poli big ply seperti saya pernah WS kan. Terus ada yang pakai polycherry, tergantung sang mentor itu biasanya klik dengan yang apa atau modelnya kayak apa. Kadang-kadang tidak harus memakai benang jenis besar. Tapi kalau untuk sepatu sport itu saya senangnya yang playnya medium atau big ply. Jadi dia lebih padat gitu. Sekarang di sini saya mau jelasin untuk solnya. Sol itu kan macam-macam. Ada yang dilubangin di sepatunya. Ini teh odang, yang ini saya beli di teh odang, ini rekomen banget, rapih juga ini insole-nya ini, lubangnya rapi banget ini ya, baru saya beli. Terus ini sol yang ada di toko saya yang sering saya buat WS offline atau mengajar di undangan-undangan Dinkop gitu ya. Nah ini punya saya itu solnya, insole-nya ini yang dilubangin nggak sama dengan yang tadi. Yang ini yang dilubangin insole. Jadi insole saya itu ada 2. Satu yang ini, tinggal dipasang di sini, nanti kita rajut ya. Dirajut dulu, baru kita ngesol di sininya gitu ya. Baru ditutup sama insole yang kedua gini. Jadi lebih rapi gitu. Bukan berarti ini enggak rapi, ini punya teknik sendiri-sendiri. Jadi kalong ini kan artinya dirajut di bodinya sini, bukan di insole. Kalau saya tadi di insole yang pertama, yang hitam dari spon ati. Nah, kalau misalnya teman-teman mau coba dengan cara ini juga bisa. Caranya apa? Ini insole-nya kan sudah ada ya. Bisa dilubangin di sini, atau kalau sayang ya, cari spon ati lagi, diukur ini, diukur, nanti dibuat insole yang buat bawahnya ini tuh. Nanti kita bikin sendiri ya, tidak bukan berarti Bu Odang ini menyediakan ya, tapi mungkin aja nanti Bu Odang bisa menyediakan. Nah sekarang saya jelasin lagi. Ini kalau insole ini sudah kita rajut, nanti yang hitamnya ini, yang spon ati udah dirajut, kita mau sol di sini. Kadang-kadang teman-teman itu males ganti benang. Untuk ngesol itu lebih baik ya, lebih baik disarankan untuk pakai benang yang lebih kuat. Misalnya contoh nilon yang playnya kecil gitu, kayak tukang sol itu yang warnanya sejenis sama warna solnya. Misalnya putih, kita pakai warna putih, walaupun yang kita rajut itu warnanya misalnya benangnya nanti ungu, coklat, atau merah, nggak apa-apa. Nah nanti ini kita menyesuaikan ya, solnya ini di sini menyesuaikan. Gimana sih cara ngesolnya? Nanti saya jelaskan bagaimana ngesolnya. Sama halnya dengan insole ini. Nah insole ini warnanya coklat. Nah coklatnya coklat kopi susu ini. Cari untuk
benang untuk ngesol ini ya yang sewarna sama solnya. Jadi dia seperti seolah-olah itu nggak ada di sini, nggak ada warna-warna yang aneh gitu. Misalnya benang kita warna-warni, terus di ini bukan nggak cantik-cantik juga, tapi kalau saya lebih baik pakai yang sewarna dengan warna solnya. Kalau warnanya hitam, pakai untuk ngesolnya nanti warnanya hitam. Ngesol tuh gimana sih Mbak? Oh ya, nanti saya jelaskan ya. Sekarang kita cara ala sol saya ya. Ini sol saya. Ini bukan berarti saya menjelaskan full, ini hanya teknik bagaimana kita merajut menjadi rapih gitu ya. Nah, ini kayak di insole ini ya. Ini ada tanda-tanda gini. Ini kan artinya ini ke sini tuh pasti lurus ini kan. Supaya kalau sepatu dibilang lurus nggak bisa karena ini ada belok. Kan gini. Nanti kita mencari titik tengah. Kalau saya cari titik tengah satu. Saya lihat ada tonjolan ini. Nih saya anggap ini titik tengah. Nanti saya tandain karena ini nanti mau ditutup sebelum ngesol. Jadi kita tandain dulu di mana. Di sini misalnya nih ya. Terus bagian tumit. Nah, tumit ini nanti ini saya kasih bukannya di sini ya tandanya, tapi di sini. Nih, kasih tanda. Ini kasih tanda. Nanti kita batasnya karena udah ketutup gini kan nggak kelihatan nih di mana tadi ya gitu. Sebelum ini dirajut, sebelum disol kita tanda-tandain dulu. Tandain di sini gitu ya, kasih sini tandain supaya nanti kita tahu kalau miring kita tahu miring. Nah ini yang ini sampai sini kita harus sama juga nanti. Di sini sampai sini. Nanti waktu kita ngerajut gitu ya. Kan pasti dicari titik tengah tuh, mentornya pasti bilang cari titik tengahnya. Dari depan itu ada misalnya ya contoh hal 11 SC gitu. Nah, dia pasti kasih tahu bagaimana cara mencari titik tengah. Tuh. Saya sudah perhatikan beberapa WSO seperti itu juga, seperti saya juga. Nanti ada teknik lagi tersendiri, cara saya juga ada. Tapi semua yang saya ikutin semuanya hampir sama. Ini nanti di sini ditandain karena ini sama sini lurus. Kalau nanti kita ngerajut kita miring begini, artinya ini posisi nggak begini. Nah ini sebenarnya ada maksudnya ini seperti ini. Ini yang begini-gini ini ada maksudnya. Jadi ini sama ini harus sama gini. Nanti kita tandain di atas sini supaya kita tahu kita miring apa enggak. Dihitung kalau bisa, begitu mulai dari sini sampai sini, ini ada berapa SC? Ini ada berapa SC? Harus sama, dicari titik tengah, ya. Itu satu. Jadi kita enggak kanan kiri. Kalau ini kemiringan pasti miring. Ini enggak mungkin disuruh lurus karena posisinya begini, pasti di sini lebih banyak SC-nya. Tapi kalau kita udah ngikut begini pasti bisa sama. Tuh tekniknya yang mesti ditahu. Nah kalau kita bagian tumit ini ditandain ini sama ini ya. Nah kalau punya saya ini ada lubang-lubang. Lubang-lubang ini punya arti ya. Jadi ini udah diukur sama tukang dengan ukuran yang sama. Ini ada tukang khusus gitu. Saya pakai tukang khusus untuk ngerjain ini. Jadi biasanya mentor itu akan bilang jaraknya 1 cm ya gitu, diisi satu lubang 3. Nah ya biasa, walaupun sepatu ini juga pasti mentor akan bilang ikutin aja mentor dengan modelnya mentor ini 3 ikut sesuai mentor ya. Terus kita isi semuanya nanti ini 3 SC. Kalau saya begitu merajut ini yang saya mulai dari sini karena nanti saya bakalan putus benang. Tidak berarti dari sini. Boleh dari sini, boleh dari mana aja. Tapi saya dari belakang. Dari belakang sini. Diisi 3 kalau benangnya medium. Catat kalau benangnya medium. Tapi kalau benang big ply Anda buat ini 3 nanti akan keriting di sini. Keriting karena kebanyakan dan playnya lebih besar itu ya. Kalau poli cherry, poli medium itu bisa diisi 3 ya. Kalau playnya besar cukup pakai 3 2 3 2. Jadi 3 2 3 2 3 2.
Tapi khusus yang di belakang sini dari tumit ini yang ini isinya 333 semua ya, 33 semua. Udah, ini nanti dimulai saya dari belakang ya sampai ke sini diisi full, isi 3333 ya. Lalu berapa banyak untuk kita naik menjadi menutupin ini, menutupin sol ini. Jadi kita buat harus rata-rata. Menghadapnya kemana? Saya jelasin juga nanti. Jadi ini cara mengerti dulu solnya, di mana harus ditandain, di mana kita harus mulai, terus modelnya bagaimana. Karena insol itu sol itu macam-macam. Ada yang tadi saya seperti itu bilang, ada yang wedges, itu wedges nanti ada lagi cara perlakuannya bagaimana kayak gitu ya. Nah, sekarang saya jelasin untuk kenapa ada pulpen. Kita harus mengukur, kita buat ini, buat titik lubang untuk kita nanti ngesol. Kalau di saya sini kan udah ada lubangnya. Nah, lubang ini kita setarakan di sini aja ditandain. Nih. Nah, ya. Nih, ini kan lubang. Nah, ini disetarakan di sini. Jadi kita udah nggak capek-capek nih ngukur lagi. Yang ini disetarakan di sini. Yang ini disetarakan terus, atau ya, atau jari kita ini ada fungsinya ya. Diukur dari ujung sini ke ujung sini 1 cm. Nah, ini ya, misalnya nih contoh hal. 1 cm. 1 cm-nya tuh mana? Ini ke sini kan 1 cm. Kita tandain jari kita. Nih, dari sini. Nih ya. Nih ke sini, nih ujung jari saya, ini ke sini 1 cm sini. Nah, itu. Ini ada maksudnya di sini, ya. Jadi, kalau males pegang garisan atau meteran gitu, tinggal begini. Ini jari, ini yang ada tandanya, maksudnya di sini. Kita maju lagi ke sini berarti tandanya di sini. Tuh, maju lagi, tandain lagi. Kalau males ini mah, kalau males ya. Tapi kalau teman-teman itu rajin, pakai meteran caranya. Nah, ini kalau kita kalau kita rajin nih, kan banyak juga yang rajin tuh teman-teman. Nah, itu ditandainnya begini. Ini pasti akurat kalau begini. Kalau ini yang nggak beli sol di saya ya. Nih, kalau yang nggak beli di sol di saya, ukur aja sendiri per 1 cm. Nih, tandain gini pelan-pelan. Terus gitu, ditandain gini aja. Nah, ini kan sama, lebih akurat. Tapi kalau yang beli sol di saya, cukup ini dari lubangnya ini kita samain aja. Terus kita putar terus sampai selesai. Nanti waktu kita mau bolongin ini, kalau mau bolongin ini nanti pakai jarum yang untuk ngebolongin ini. Nah, ini nanti kita tusuk aja di sini. Karena cuman buat ngesol. Lebih enak kalau itu solnya udah dilubang-lubangin kayak teh odang itu. Nah, nih. Jadinya nanti ini kita cuman ngebantu kita ini untuk ngesol. Ini ngebantu ya. Jadi diukur dulu 1 cm 1 cm semuanya sampai berkeliling. Jangan lupa ditandain kalau kita mau buat ngerajut. Tuh. Lalu kita buat bagaimana cara untuk ngerajut insol pertama yang hitam ini kalau saya ya. Bagaimana ngerajutnya? Nah, nanti akan jelaskan lagi. Kalau yang seperti ini biasanya mentor akan bilang, karena ini sudah disediakan, saya sebenarnya senang yang begini itu kenapa? Tetap saya pakai ini insol yang di dalam, saya rajut dulu, baru setelah itu ini saya senangnya apa? Ini nanti saya sol. Tuh, rapi banget ini, ya. Oke, ini sedikit trik dari saya. Jangan lupa teman-teman harus punya hooknya yang bandel. Ini pakai nomor 1 itu untuk apa? Ngerajut ini.
Ini ngambilin benang yang di sini karena kan dia lubangnya kecil. Pakai yang ini enak. Nomor 1 tuh, enak banget. Udah, nanti saya kasih tutorial untuk merajut insole ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.